Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resensi Institute Channel. Bung Karno pernah berpesan pada kita bahwa perjuangan di masa depan akan lebih berat dibandingkan apa yang pernah ia lalui, karena perjuangan yang kita lakukan adalah melawan negaranya sendiri. Seketika membaca buku yang telah ditulis oleh seorang komisaris jenderal bernama Dharma Pongrekom ini, seketika itu pula saya bertanya dengan diri sendiri, apakah saya masih mencintai negara ini? Jiwa nasionalisme saya seketika itu pula dipertanyakan. Begitu terbuainya kita dengan pengaruh globalisasi, sampai-sampai kita lupa dengan negara kita sekarang berada dalam genggaman orang-orang yang memiliki kekuatan superpower. Narasi seperti ini mungkin di kalangan kita disebut sebagai konspirasi yang terkadang kita pandang sebelah mata. Tetapi melalui narasi yang penulis sampaikan di bukunya, seharusnya para pembaca sadar bahwa ini bukan sekedar konspirasi belaka, melainkan kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi demi terwujudnya dunia yang hanya dikendalikan oleh satu sistem yang biasa disebut dengan The New World Order. Pemerintahan dunia yang dikendalikan hanya oleh satu sistem dan satu penguasa. Inilah tujuannya. Dalam buku ini dijelaskan ada 3 simbol dewa yang menguasai globalisasi, yaitu Dewa Mammon yang berupa materialisme. Materi seolah menjadi tolok ukur segala sesuatu, apa saja yang harus dibeli dan bisa dibeli, yaitu semua dinilai dengan uang. Di zaman sekarang, hubungan kemanusiaan itu tergantung pada transaksi. Yang kedua adalah Dewa Mars, yaitu dewa perang atau kekerasan. Kita bisa lihat sekarang kekerasan merajalela di mana-mana. Pembunuhan seolah menjadi hal yang wajar ketika kita mendengarnya. Belum lagi dengan ajakan radikalisme yang selalu menggempur manusia. Yang terakhir adalah Dewa Eros. Dewa Eros adalah dewa cinta dan nafsu seksual. Manusia sekarang sudah dipenuhi akan hawa nafsu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang berujung pada nilai kehidupan materialistik. Itulah mengapa konten-konten pornografi sampai sekarang menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Kemudian apa pengaruh globalisasi kepada Indonesia? Nah, yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi. Di dalam buku Satanic Finance sudah dibahas bagaimana kelompok tersembunyi ini melakukan gerakannya dalam menaklukkan kekuasaan dengan cara menguasai dari segi bidang ekonomi. Jika dulu uang kertas datang dengan alasan lebih mudah digunakan menggantikan uang koin, sekarang hal itu berulang lagi. Di masa depan tidak akan ada lagi uang kertas, yang kita gunakan akan berganti menjadi uang elektronik. Mereka sudah menguasai kita sejak lama, dan ironisnya kita menikmati tanpa merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita memang harus terus menyatu dengan masa depan, tetapi bukan sebagai konsumen semata, melainkan pengguna yang bijak dan produsen yang tidak hanya mementingkan uang semata, melainkan kebermanfaatannya. Yang kedua adalah pengaruh di bidang budaya. Kita bisa lihat sekarang bagaimana kebudayaan di negeri kita tergerus, bukan hanya persoalan pakaian yang kita kenakan saja, bahkan perilaku kita sudah jauh dari kebudayaan Indonesia. Kita telah bersatu menjadi satu frekuensi dengan budaya global. Jika belum sadar, renungkanlah sudah sejauh mana perubahan kebudayaan yang sudah kita lupakan. Yang ketiga adalah pengaruh di bidang sosial. Dengan berkembang pesatnya teknologi, sisi individualisme manusia semakin meningkat. Bahkan di Korea Selatan sudah terjadi, budaya menyendiri dan tidak mau bersosialisasi menjadi berkembang pesat yang disebut dengan honjo. Orang lebih senang melakukan pekerjaan sendiri, makan sendiri, padahal tujuan teknologi datang dengan memudahkan kegiatan sosialisasi manusia, tapi justru menjadi bumerang. Orang-orang lebih lama berselancar dengan gadgetnya dibandingkan berkumpul dengan keluarga maupun kerabat tercintanya. Pengaruh di bidang pendidikan. Pendidikan kita hanya berfokus kepada intelligent quotient, melupakan emotional quotient dan spiritual quotient. Kepintaran seseorang tergantung dari nilai matematikanya saja. Para anak siswa yang lemah terhadap hitungan selalu mendapat peruntungan dikarenakan lemah dalam hitungannya, padahal ia mempunyai potensi bakat yang lain yang bisa diasah. Ini baru dampak secara luas di Indonesia. Bagaimana kalau kita telisik dampak negatif globalisasi yang langsung kita rasakan? Yang pertama adalah informasi tidak tersaring. Melalui internet, informasi dengan bebas dan tak terkendali, padahal tidak semua informasi itu baik, apalagi dengan kehadiran sosial media yang menjadi sarang tempat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme yang menggiring kita pada perpecahan. Yang kedua adalah sikap individualis dan apatis. Terjadinya penyebaran virus bernama COVID-19 ini membuat gerakan mereka makin leluasa. Pertemuan tatap muka menjadi hal terlarang yang bisa kita lakukan sekarang. Dengan teknologi yang mereka ciptakanlah kita bisa bertemu. Dengan terbiasanya kita dengan hal yang bersifat daring akan menciptakan manusia-manusia baru yang individualis dan apatis karena tidak lagi peduli dengan sekitarnya. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial yang melebar. Jumlah pengangguran di Indonesia sampai sekarang mencapai 9,77 juta orang atau mencapai 7,07% dari seluruh angkatan kerja dan akan meningkat secara eksponensial. Jarak antara orang miskin dan orang kaya akan melebar.
Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan yang sesuai dengan zaman akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Apalagi di masa depan, pekerjaan manusia akan banyak tergantikan oleh artificial intelligence. Ini adalah salah satu dampak yang bisa kita rasakan sekarang. Jika ada yang mengatakan ini hanya konspirasi belaka, Anda perlu menyiapkan diri Anda. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika semuanya telah terjadi dan berjalan sesuai dengan rencana mereka? Dalam diri manusia, ada sesuatu yang harus kita tingkatkan, yaitu dengan cara meningkatkan diri kita dengan banyak-banyak melakukan kegiatan spiritual, baik itu bagi agama Islam maupun agama yang lainnya. Sering-seringlah membaca ayat suci Al-Quran bagi yang muslim, ibadah sholat, berzikir. Nah, ini adalah salah satu yang membuat fitrah manusia bisa tercipta. Karena tujuan mereka adalah mengalahkan kita dengan segala cara, sampai kepada merusak kejiwaan kita. Matikan notifikasi Anda dan temuilah orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih. Ada pertanyaan?